Bapak Ibu kawan-kawan semua, senang sekali membicarakan tema yang sangat penting. Karena tema kita hari ini akan berkontribusi pada perbaikan, diharapkan bisa berkontribusi pada perbaikan regulasi ataupun manajemen pemilu kita, serta juga memperkuat pemahaman publik soal hak-hak politik kelompok minoritas. Ya, kalau kita lihat konsep atau definisi dari kelompok minoritas, secara umum kan kelompok minoritas itu adalah kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang memiliki karakteristik identitas tertentu, baik secara jumlah, kekuasaan, status sosial, atau akses terhadap sumber daya politik yang membuat mereka tidak berada dalam posisi dominan dan seringkali mengalami marginalisasi, diskriminasi atau eksklusi dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam bidang politik. Jadi posisi mereka yang tidak berada dalam situasi dominan itu membuat mereka sering mengalami marginalisasi, diskriminasi dan eksklusi, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat perempuan jumlahnya mayoritas, ya bisa dikatakan mendekati mayoritas, jumlahnya besar. Tapi ketika bicara soal akses kepada pengambilan keputusan, perempuan tidak dalam pengaruh yang setara dengan laki-laki dari sisi kelompok identitas jenis kelamin. Misalnya saja di Indonesia hari ini dari total penduduk 275,7 juta, ini data per 2023, perempuan itu 136,3 juta, laki-laki 139,3 juta. Jadi kita hampir 50%. Tapi kalau kita lihat jabatan-jabatan publik, perempuan bahkan kurang dari 30%. Parlemen kita saja isinya sekarang masih pada angka 21,9%. Lalu kalau kita bicara pemuda, ini pemudanya berdasarkan undang-undang kepemudaan ya. Jadi usianya maksimal 30. Saya sih jiwa muda terus gitu ya. Tapi kasihan Rafif nih kalau saya ngaku sebagai pemuda. Jadi saya ikut data bahwa pemuda itu usia 16 sampai 30 tahun. Data per 2023, pemuda di Indonesia itu 61,8 juta atau setara dengan 24,5%. Itu dari sisi jumlah pemuda yang usia 16 sampai 30 tahun begitu. Nah, bagaimana kemudian dengan masyarakat adat, buruh migran dan lain sebagainya? Walaupun kalau berdasar data KPU, pemilih di luar negeri itu kan cukup rendah ya, kurang dari 2 juta. Itu dari sisi formal. Tapi faktualnya tidak begitu ya Mas Rashid ya. Faktualnya bahkan Migrancare merilis data ada lebih dari 6 juta warga Indonesia di luar negeri. Itu tadi banyak kendala yang sudah disebut oleh Bu Iva tentang data yang tidak terhubung di antara para pengelola data warga yang ada di luar negeri dan seterusnya. Atau juga tidak melapor sehingga membuat konsolidasi data menjadi tidak optimal. Nah, kalau kita lihat dari sisi hak politik itu kan hak asasi manusia ya. Itu kita sudah sama-sama sepakat. Oleh karena itu dalam banyak instrumen hukum internasional ataupun instrumen hukum di Indonesia, jaminan terhadap kesetaraan hak politik itu diberikan sudah sangat jelas. Mulai dari pasal 25 ICCPR, Konvensi Internasional Hak Politik dan Hak Sosial. Lalu juga ada prinsip non-diskriminasi. Lalu ada juga general comments dari Human Rights Council-nya PBB yang mengatakan negara itu boleh dan perlu menerapkan temporary special measure untuk mendorong keterwakilan kelompok yang selama ini termarginalkan. Meskipun jaminan kesetaraan sudah diberikan oleh infrastruktur hukum baik internasional atau nasional, faktanya tadi kelompok-kelompok minoritas itu tidak bisa mengakses dengan sama baiknya, dengan sama adilnya, dengan sama setaranya dengan kelompok lain yang lebih dominan. Nah, maka itu jaminan untuk mengejar ketertinggalan dan menikmati manfaat dan keadilan yang setara itu diberikan melalui yang namanya tindakan khusus sementara atau yang disebut juga dengan afirmasi. Bahkan untuk masyarakat hukum adat misalnya berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sesuai dengan sistem mereka sendiri. Di Indonesia kita tahun 84 sudah
meratifikasi SIDO, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan melalui Undang-Undang 7 tahun 1984 Indonesia menjadi negara pihak. Lalu juga soal hak-hak sipil politik, kita mengadopsi meratifikasi ICCPR menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Artinya kita perlu patuh dan taat pada apa yang menjadi kewajiban negara pihak selaku penanda tangan dan peratifikasi ICCPR. Di konstitusi kita pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali atau periodik. Kata adil ini kan bukan hanya hiasan ya. Adil pun harus memberikan bukan hanya prosedur bahwa mereka didata sebagai pemilih, mereka bisa menjadi kandidat, tapi kontestasinya, kompetisinya adil atau tidak? Lapangan pertandingannya itu miring atau datar? Nah, kalau politisi itu suka bilang, gimana nih arena tandingnya saja sudah miring, bagaimana bisa mendapatkan kompetisi yang adil? Karena disadari oleh para pengubah undang-undang dasar kita, ada situasi kelompok minoritas yang tidak punya akses ataupun sumber daya yang sama baiknya, maka afirmasi itu dijamin oleh konstitusi. Tindakan khusus kepada kelompok minoritas itu dibolehkan. Maka konstitusi kita mengkonstruksi pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Jadi ketika kita bicara kelompok minoritas pada situasi yang tidak dominan menghadapi marginalisasi, diskriminasi, dan eksklusi, negara hadir dengan memberikan jaminan konstitusionalitas, tindakan khusus atau perlakuan khusus dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan. Nah pertanyaannya kan bagaimana? Ya enggak? Pasti itu yang ditanya. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks politik? Berikutnya. Nah kalau kita lihat hambatan kelompok minoritas di pemilu ini sedikit saja dari identifikasi yang bisa saya lakukan. Yang pertama, kelompok minoritas mau dia perempuan, mau dia pemuda, mau dia masyarakat adat, mau dia buruh, migran, pasti menghadapi hambatan akses ke pencalonan. Benar nggak? Ya Mbak Ingrid ya. Rezim administrasi pencalonan kita yang sangat rumit, banyak berkasnya, mengurus berkas untuk keterangan sehat saja mahal, ya legalisir ijazah harus balik ke kampus misalnya. Kalau saya tuh dari Tangerang Selatan ke UI Depok tuh pulang pergi 200.000 lah kalau naik gokar gitu ya. Itu kan sudah biaya tuh. Jadi rezim administrasi pencalonan kita kalau kawan-kawan lihat nih, begitu banyak formulir yang harus disiapkan oleh caleg. Ini saya tidak membuat kawan-kawan menjadi tidak mau nyalek ya, tapi ini jadi bagian dari catatan supaya KPU juga memikirkan sistem yang lebih murah dan lebih sederhana. Akhirnya apa? Karena rezim administrasinya rumit, dia jadi mahal begitu. Kemudian pragmatisme partai, harus diakui loh. Afirmasi itu masih dianggap beban oleh partai politik. Benar ya Mbak Desi ya? Perempuan tuh masih dianggap kurang kompetitif dalam mengumpulkan suara. Karena kenapa? Kadang politik etis yang melekat pada diri perempuan membuat mereka punya moralitas yang lebih tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran, untuk tidak melakukan segala cara untuk mengumpulkan suara. Nah itu dianggap sebagai bukan sesuatu yang merupakan insentif politik untuk partai, tapi justru dianggap sebagai hambatan. Ya nggak Mbak? Nah yang kedua adalah politik biaya tinggi. Kita tidak usah ngomong soal yang di ruang gelap ya. Politik uang, candidacy buying, atau menyuap penyelenggara begitu. Kita bicara yang di ruang terang saja. Dapil tuh besar. Misalnya saya tinggal di Tangerang Selatan, itu DPR Dapil Banten 3, gabungan 3 kabupaten kota. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Berapa pemilih di 3 kabupaten kota itu? 5 juta lebih. Itu yang harus dihadapi oleh kandidat. Dapil besar artinya apa? Biaya besar kan? Untuk menjangkau pemilih. Ini dari sisi yang di ruang terang saja. Nah, apalagi kemudian dapil Jakarta 2 misalnya. Jakarta 2 itu terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri. Luar negeri itu satu dunia loh. Walaupun paling banyak
pemilihnya di Malaysia begitu ya. Curangnya juga banyak di Malaysia. Nah, itu dia. Dapilnya besar, jadi biayanya mahal. Yang kedua, sistem pemilu kita proporsional terbuka. Konsekuensinya adalah personalized politics. Politik itu menjadi begitu personal. Relasinya seolah-olah mengaburkan antara kandidat dengan partai, tapi kandidat dengan caleg kan? Gitu. Candidate center. Jadi semuanya itu bertumpu pada kandidat. Lihat aja deh, laporan dana kampanyenya partai itu mayoritas pendanaan partai di pemilu bersumber dari dana caleg. 80% dana partai di pemilu itu adalah dana yang bersumber dari caleg. Nah, ditambah lagi tidak ada pembatasan belanja kampanye, akhirnya yang punya uang banyak dia akan jor-joran gitu ya. Dan itu akan menghambat ya teman-teman dari kelompok minoritas tadi. Yang ketiga adalah politik transaksional. Ini kalau dengerin ceramahnya Prof. Burhanuddin Muhtadi, selalu yang diomongin kan ini. Indonesia adalah negara dengan politik uang nomor 3 di dunia. Di atas kita hanya ada 2 negara, satu Benin, satu yang lagi saya lupa. Iya, Zambia ya. Nah, kalau tidak salah. Vote buying ditambah lagi penegakan hukumnya lemah. Sampai-sampai yang menerima uang 16 juta per pemilih itu di Barito Utara tidak bisa didiskualifikasi oleh Bawaslu. Harus menunggu MK yang diskualifikasi. Nah, artinya kan sistem hukumnya tidak bekerja secara efektif. Yang keempat, konstruksi sosial kultural. Tadi sudah disampaikan oleh banyak narasumber, ada diskriminasi, stereotipe, stigma, kekerasan, dan intimidasi politik yang masih dihadapi oleh perempuan. Nah, WFD punya riset soal kekerasan terhadap perempuan politik di pemilu, yang itu nanti bisa teman-teman baca apa saja modusnya, mulai dari kekerasan itu jangan anggap hanya kekerasan fisik ya, tetapi juga ada kekerasan struktural dari regulasi yang tidak berpihak pada perempuan, termasuk pelemahan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan yang justru yang dilakukan oleh KPU gitu. Nah, lanjut. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Revisi Undang-Undang Pemilu, RUU Pemilu adalah legislasi prioritas Prolegnas 2025. Walaupun sudah pertengahan tahun nih, sudah di bulan Juni, tidak ada perkembangan yang bermakna kan? Sudah sampai mana, naskah akademiknya seperti apa, pembahasannya sudah dilakukan oleh siapa, itu belum jelas. Tapi kalau kita ingin melakukan reformasi elektoral yang inklusif, maka revisi Undang-Undang Pemilu perlu menyandarkan setidaknya pada 4 prinsip ini. 1, universalitas. Tidak boleh ada kelompok yang dikecualikan karena kondisi sosial, hukum, atau administratif. Yang ketiga, ini yang pertama, universalitas ini tadi seperti disampaikan oleh Mbak Ninis, persoalan KTP elektronik. Faktanya bukan hanya karena warga negara tidak mau mengurus, tapi akses yang tidak seperti kemewahan seperti yang kita punya kan. Ya walaupun saya waktu ngurus KTP elektronik itu dari subuh sampai jam 3 sore juga gitu. Kalau sekarang karena ada Pak Rozi dari Kemendagri sudah mudah Pak. Di mall pun bisa ngurus begitu. Tapi kan masyarakat adat tidak semudah itu aksesnya. Yang kedua adalah keadilan prosedural dan substantif. Hukum netral tidak cukup. Hukum itu tidak cukup netral. Tidak cukup untuk berlaku netral jika hasilnya tetap terjadi eksklusi. Jadi tidak bisa melihat pencalonan itu arena netral. Pencalonan itu kalau dia mengeksklusi representasi perempuan, orang muda, buruh migran, dan masyarakat adat, maka negara harus hadir dengan hukum yang menghadirkan yang disebut afirmasi positif dan progresif. Tindakan sementara namun terukur untuk memperbaiki ketimpangan historis. Tidak selamanya hukum itu harus netral. Nah, yang terakhir, aksesibilitas institusional. KPU, Bawaslu, dan partai politik harus proaktif menjadi fasilitator inklusi. Gitu. Yang terakhir, saya masuk ke proposal perubahan. Nah, biar nggak cuman omon-omon gitu ya. Nah, ini harus kita kawal nih. Tadi kan ditanya itu sama Farel, apa sih yang bisa kita lakukan? Menurut saya, tadi Mbak Dini sudah bicara tentang rekonstruksi model keserentakan. Oh, tidak bisa nih. Pemilu 5 kotak itu tidak membangun rasionalitas pemilih, tidak membangun akses kepada pemilu yang sederhana bagi kelompok minoritas. Kalau saya ingin menambahkan tawaran, sudah saatnya kita
meninjau ulang sistem pemilu proporsional terbuka kita. Ada tawaran untuk mentransformasi menjadi sistem yang lebih sederhana, yang lebih inklusif, yaitu sistem pemilu dari terbuka menjadi proporsional terbuka, menjadi sistem pemilu campuran atau mix system. Nah, mix system itu mengkombinasikan antara sistem first past the post seperti di Amerika Serikat dengan sistem proporsional tertutup. Jadi seorang pemilih akan mendapatkan 2 suara, satu yang disalurkan dengan langsung memilih calon seperti di Amerika Serikat. Rafif pasti tahu ya, sudah ikut kelas HTN kan di KKI, Constitutional Law ya. Sudah semester 1 kan. Nah itu jadi single member district, satu distrik satu wakil. Jadi dikombinasikan dengan sistem proporsional tertutup, hanya memilih partai. Tetapi di distriknya disediakan lebih dari 1 kursi yang diperebutkan. Seperti kita di pemilu tahun 99. Jadi kursi parlemen itu dibagi 2. Ada yang dipilih dengan first past the post, single member district, 1 dapil 1 wakil. Ada yang dipilih dengan proporsional tertutup yang berbasis daftar partai nomor urut, 1 dapil bisa memperebutkan lebih dari 1 kursi. Itu komprominya di situ, lebih mudah dan lebih bersahabat bagi perempuan. Nah, yang kedua tawaran saya adalah, nah ini baru nih sebenarnya saya coba exercise ya. Kalau yang soal sistem campuran, saya sempat menulis di harian Kompas, teman-teman bisa baca tanggal 25 Mei, jalan tengah pemilu campuran. Itu ada lebih detail di sana soal skemanya. Yang kedua adalah kita perlu mendorong opsi alokasi kursi khusus untuk kelompok minoritas melalui daftar partai atau party list, ini tertutup ya, yang hanya diisi oleh perempuan, pemuda, dan masyarakat adat. Berbasis konversi perolehan suara partai secara nasional, jadi suara partai secara nasional, jadi kita mengalokasikan sejumlah kursi di parlemen, kan sekarang kursi kita 580 ya, misalnya kita alokasikan 10%, 10% saja itu angkanya udah 58 kan, 58 itu hanya untuk perempuan, pemuda, dan masyarakat adat. Tetapi perempuan, pemuda, masyarakat adat juga bisa berkompetisi langsung di dapil. Nah, konversinya bagaimana? Konversinya dihitung dari perolehan suara nasional partai. Jadi kalau PAN dapat 30%, maka 30% dari 58. Kalau Demokrat dapat 30% ya, karena cuma 2 partai ya. Udah 60% ini cuma punya Demokrat sama partai nih, sama PAN gitu ya. Demokrat 30%, berarti dari 58 tadi itu untuk Demokrat kursinya. Tetapi ini hanya diisi oleh perempuan, masyarakat adat, dan pemuda. Nah, perempuan, masyarakat adat, dan pemuda tetap bisa juga dicalonkan di dapil, ya, selain di kursi yang alokasi khusus ini. Ini memang perlu kita exercise ya untuk mengatasi tadi, seperti yang disampaikan kan, ya kontestasinya berhenti, afirmasinya di pencalonan. Kita butuh lebih dari itu. Kalau tidak begitu, maka tawaran lainnya adalah caleg dari daftar partai itu harus ditempatkan perempuan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil. Jadi kan tadi sistemnya campuran kan, ada yang diperebutkan dengan daftar partai. Maka perempuan pada nomor urut 1 di 30% dapil. Yang ketiga adalah dapil khusus luar negeri. Ini sebenarnya perjuangan Perludem sejak jangka panjang nih, sudah lama sekali. Tahun 2012 ada putusan Mahkamah Konstitusi, Perludem membantu kawan-kawan diaspora. Tapi kata MK, dapil khusus luar negeri itu sifatnya open legal policy. Boleh ada, boleh tidak, terserah pembentuk undang-undang. Menurut saya hari ini kita sudah saatnya punya dapil khusus luar negeri. Sebagai komparasi, ini untuk teman-teman, representasi teman-teman buruh migran ya di luar. Bukan hanya buruh migran, tapi diaspora Indonesia di luar negeri. Italia itu mengalokasikan 8 kursi untuk populasi mereka yang ada di luar negeri. Dibagi dalam 4 zona daerah pemilihan. Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara Tengah, dan Asia, Afrika, Oseania. Perancis itu 11 kursi. Dibagi 11 dapil geografis luar negeri.
Tunisia ada 18 kursi khusus untuk pemilih di luar negeri, untuk warga negara di luar negeri. Kroasia ada 3 kursi, Rumania ada 4 kursi. Lalu alokasi khusus dana negara untuk penguatan politik kelompok minoritas. Berarti kita harus kawal nih. Jangan bicara 2 triliun untuk partai, tapi tidak jelas skemanya dan anatominya seperti apa. Lagi-lagi kita berharap nih ada Pak Rozi ya, Pak Dr. Rozi dari Kemendagri. Jangan 2 triliun gitu. Ternyata 2 triliunnya untuk elit semua. Nah, itu juga berbahaya. Minimal 30% dari dana yang diterima partai politik dari negara itu untuk kaderisasi perempuan. Dan yang terakhir, kawan-kawan, kalau kita ingin membicarakan perbaikan kebijakan, maka proposal perubahan itu harus kita dorong, suarakan, desakan untuk segera pembahasan RUU Pemilu. Karena kalau waktunya mepet, kita nggak bisa bicara banyak soal perubahan. Pasti kalau waktu mepet, keputusannya pragmatis kan? Ujung-ujungnya voting. Supaya RUU Pemilu kita inklusif dan bisa melakukan penguatan secara efektif. Menurut saya, kalau DPR terlalu terfragmentasi, tarik-menariknya terlalu kuat, sekarang kan RUU Pemilu inisiatif balik DPR kan? Kasih saja ke pemerintah untuk menjadi inisiator RUU Pemilu. Sejak tahun 99, RUU Pemilu itu semuanya inisiatif pemerintah, kecuali tahun 2014. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Itu inisiatif DPR. Tapi pembahasan di DPR untuk menghasilkan draft itu jauh lebih kompleks dan berliku. Nah, sekarang belum apa-apa udah tarik-menarik kan, bicara ambang batas parlemen dan seterusnya. Oleh karena itu menurut saya, supaya RUU Pemilu bisa segera dibahas, berikan RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah saja. Karena fragmentasi di pemerintah itu lebih sederhana. Ya minimal kan kalau presiden ada maunya apa langsung jadi kan. Tidak perlu tarik-menarik seperti di partai di parlemen. Jadi supaya kita bisa maju pembahasan, jadikan RUU Pemilu inisiatif pemerintah. Supaya bisa lebih cepat menghasilkan naskah akademik dan draft RUU. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.